menjadi aspirasi dari dulu daripada orang tua kita. Artinya kalau bicara di Aceh ini dari dulu, bagaimana kita kembangkan kesenian di Aceh, selalu dua hal yang terpikir, yaitu bagaimana kita bisa melalui sekolah. Berarti kita perlu guru. Kemudian bagaimana kita menghulukan ahli-ahli seni, seniman-seniman, sehingga dia bisa kembangkan. Dan kedua hal ini, aspirasi sudah lama tapi belum terlaksana dengan baik. Nah ini, kita masih kekurangan guru. Sebab di sekolah harus melalui itu. Kalau tidak, kita tidak memberikan apresiasi sejak dini. Kemudian dalam masyarakat banyak sekali yang dalam hal ini, maka untuk pakar-pakar itu selalu kita diingatkan juga mendirikan institut. Kemudian mengenai pendidikan, diaktif diharapkan, tapi baru kemudian ketika ada sendatasi. Dan itu pun sebelum ada sendatasi itu hanya ada satu sekolah tingkat menengah di Aceh yang didirikan tahun 88 setelah tingkat 3, yaitu SMKI. Dan SMKI itu beberapa mahasiswa pertama senatasi itu dari SMKI. Kira-kira 10 tahun lah, kemudian nggak sanggup lagi rupanya dan berakhir. Nah, sekarang timbul ini, dalam hal ini timbul pertanyaan yang belum terjawab. Antara lain jasa-jasa yang dikatakan Iqbal tadi itu, bahwa dua-dua itu masih perlu menurut saya. Nah sekarang ini kita mau apa? Kita susun kurikulum dengan ada pola semacam ini. Kita ambil satu, yaitu untuk jadi guru atau menjadi pakar seniman profesional, kedua-duanya itu. Jadi guru juga harus profesional, jadi pakar juga profesional. Nah menurut saya, ini saran saja, saya kira Fakultas Pendidikan, keguruan pendidikan KIP ini yang menggagaskan ini dapat melaksanakan kedua-duanya dengan kita katakan dua konsentrasi lah. Satu konsentrasi guru, dan ini penting bagi sekolah kita. Kalau enggak kita akan berkembang. Kemudian profesional dalam arti seniman, pakar dalam seniman dan seni. Nah, kita lihat dulu di aktif ini ada pendidikan sejarah, ada pendidikan ilmiah. Kalau mereka terus sebagai guru, itu pengembangan mereka menjadi pakar kan senang. Maka banyak pergi masuk ke sosial, menjadi doktor dalam bidangnya, penelitian, IPA dan sebagainya. Ini harus kita buka. Begitu juga dalam bidang seni ini. Jadi berkesempatan mereka mengembangkan ya pakar dalam bidangnya. Jadi karena itu saya kira harus konsentrasi dua ini, kurikulum juga harus demikian, kompetensi juga kita harus bukan demikian. Kita katakan tadi soal kompetensi mudah. Nah dua konsentrasi itu saran saya. Kalau tadi masih kita belum ada ya, kalau bisa digunakan. Tentu saja ini memerlukan. Saya kira kalau dalam satu fakultas, kalau ini baru prodi kan. Prodi, ya. Saya kira dua konsentrasi bisa. Kalau nanti sudah satu fakultas, yang satu masuk di bawah aktif, satu memang fakultas budaya tetap masuk. Yang kedua adalah hubungan dengan kurikulum. Barangkali saya belum sempat baca, tapi ini lebih kepada menjadi pakar. Barangkali kepada guru nanti ada pendekatan kepada kemampuan kompetensi mengajarnya, profesionalnya yang mengajarnya. Ya, kalau dia mengajar satu bidang saja, itu ahli. Dan saya setuju tadi bahwa dikatakan harus ada mayor minor dan banyak. Tapi satu hal lagi, kita di Aceh, kita sedang menggagaskan sekarang bagaimana pendidikan kita lebih bernuansa atau lebih katakanlah Islam. Jadi dalam ini, kalau saya lihat 2 jam saja pendidikan agama Islam, barangkali
bukan saja sama dengan sekolah menengah, tapi nanti juga ke arah pendidikan tinggi juga nantinya. Jadi boleh 2 jam berbicara tentang Islam, tetapi ada satu yang disebut nilai-nilai Islam. Jadi pendidikan nilai ini semua. Jadi sejumlah nilai yang ya kita mau budaya Islami berkembang. Jadi itu tambahan daripada kalau saya lihat dalam segi tadi ya. Baik. Nah, jadi saya kira 2 hal itu yang diberikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan Prof. Yusni Sabil untuk memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Bapak pimpinan fakultas dan prodi, Bapak Dr. Agus dan para hadirin sekalian, saya kemari memenuhi kemuliaan bahwa saya dihormati untuk hadir. Saya bukan pakar, bukan ahli, bukan seniman, bukan pakar seni, tapi bahwa kemuliaan berada dalam sebuah majelis terhormat seperti ini penting dimanapun saya kira kita hormati. Oleh karena itulah, menyambung dari apa yang telah disampaikan, suasana lapangan, suasana ideal, maka saya dapat melihat sesudah merenung sebentar, kalau kita mau serius mendidik seni, guru seni, maka yang penting pertama sekali kita lihatlah pada atas. Kalau kurikulum ini dia taruh tataran mikro, tapi lebih di atas si dia makro ialah sudahkah ada komitmen kita untuk menghargai seni sejajar dengan yang namanya sains atau apapun. Kalau belum, dia hanya akan jadi sampingan, sampiran. Realitas di lapangan menjelaskan pada kita, hidup kita tidak bisa dipisahkan dari seni. Tidak bisa bahwa sejak lahir sampai wafat, sampai doa talqin pun saya kira dilafalkan dengan irama seni. Artinya apa? Senilah yang paling dominan dalam hidup kita. Sedangkan saya ini bagian sebagai untuk kemudahan-kemudahan. Nah ini, siapa yang membuat ini, komitmen ini, bahwa seni itu sangat penting. Seni darah kita. Ada beberapa faktor di sini. Kalau hanya sekedar prodi, sekedar FK, kemudian siapa yang dukung? Apakah semua orang FK anaknya kirim kepada kita? Masyarakat yakinkah beliau-beliau itu bahwa perlu kita guru seni, perlu ada seniman? Kira begitu, menyambung Pak Prof. Darwis. Yang kedua, itu juga belum cukup. Ketika mereka itu selesai nanti mau kemana? Dukungan pemerintah sudah ada atau tidak? Pengalaman kami, taruhlah di sebuah fakultas ada prodi yang tidak ada minatnya. Kenapa tidak ada minat? Padahal masyarakat semua itu dukung, penting sekali. Rupanya dari pemerintahnya. Oleh karena itu saya kira kita ini bisa, apa butir sekarang yang bisa kita muncul? Saya kira kopi satu hal. Maka sekarang akan ada konferensi sedunia kopi di Taman Sari kan. Nah, yang kedua seni. Cobalah beberapa tempat di dunia ini, seni dari kita ini telah mendapat apresiasi. Kenapa tidak momentum ini tampil? Sehingga nanti bisa kita globalkan konsep bahwa seni penting sekali, di antaranya seni tadi. Ini komitmen. Komitmen ini harus dirangkum dalam sebuah statement of vision. Visi kita itu sehingga nanti bisa didukung oleh masyarakat, didukung oleh pemerintah terutama sekali, sehingga anggaran, tugas belajar nanti macam-macam ada. Karena apa? Kita tantangan, saya kira sudah saya sampaikan jawab waktu kita di itu ya, bahwa satu segi kita yakin seni itu penting. Di aspek lain ada di antara guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, atau tengku-tengku kita, atau alim, atau orang tua kita saja. Orang tua saya sama saja yang sudah wafat itu, menari kalau sedati itu nanti hati-hati, tanahnya terbuka, nanti kamu akan ada rantai terus. Itu sedati.
Kalau sepak bola, itu kan kepalanya Hussein. Macam saja ada godaan-godaan anti seni di kita. Karena apa? Ada yang pemahaman seni yang kurang. Yang sebenarnya tidak demikian, tidak demikian. Sekarang baguslah bahwa seni baca Quran itu sudah berkembang. Tapi baru seni baca Quran, seni selawat sudah. Yang sebenarnya juga kalau orang lain menilai itu kan jadi riya, bukan lagi khusyuk. Tapi apa boleh buatlah, kita sudah mengapresiasi. Nah, oleh karena itu saya pada tataran ini perlu ada satu ya konsep yang sangat jelas bagaimana kita suapkan kepada pemerintah kita, yang kemudian juga kepada masyarakat kita bahwa seni itu penting. Dan jangan lupa, ketika masyarakat kita ini banyak sekali bermain-main dengan senjata, tajam, pokok, kenapa tidak kita alihkan kepada sebuah seni yang nanti mereka itu bisa melampiaskan diri mereka sejak kecil, yang bahwa di sekolah, di SD kita ada saja kegiatan seni. Untuk ini perlu guru-guru yang profesional, guru-guru yang guru. Nah, disinilah nanti bagaimana bahwa pendidikan agama ini kita sudah sangat percik, artinya pendengar 2 jam itu sedikit. Bagaimana kalau kita anggap bahwa guru seni itu guru agama? Bagaimana cara seni? Seni itu bukan seni yang tidak sopan dan sebagainya. Ketika itu ada, ini teknis, saya kira ini bisa diolah dan ini berkembang terus. Dan selalu saja kan penunjuan itu ya. Tidak sangat, tapi ini komitmen ini dulu. Apapun kita olah, ketika orang tidak paham, tidak perlu, tidak menganggap penting seni ini, apakah seni tari, seni nyanyi dan sebagainya. Coba kita lihat sedaki-sedaki, umumnya kekalahan itu pada vokal. Itu yang anak syahid itu ya, vokalnya itu tidak teratur, tidak pernah terdidik itu. Sehingga yang membosankan di sini, tariannya sudah bagus, vokalnya tidak bagus, dan padahal kita kali banyak, tapi kali-kali jadi menyanyi di sedati, ya enggak, itu sudah neraka. Jadi begitulah kira. Maka ada bagian makro, konseptual, vision yang saya kira perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asli, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak segan bicara karena senior saya ada satu dua-duanya yang senior. Kami hanya ingin menyampaikan dasar Aceh itu istimewa ada 3. Dasar istimewa Aceh itu ada 3: agama, pendidikan, dan budaya. Tapi coba Anda lihat anggaran di Bapeda itu macam mana? Anda boleh cek nanti. Misalkan riset di Bapeda tanya berapa anggaran untuk budaya itu sendiri di Aceh yang namanya daerah istimewa. Kedua, saya ingin sampaikan bahwasanya Aceh itu bukan lagi sekedar nasional, tapi sudah internasional. Kami maaf untuk menyampaikan, bukan ini apa, menyampaikan ketika kami main di Washington, New York, dan Princeton di Amerika, itu penonton nggak mau pulang. Setelah saman itu kita bawa. Tadi saman itu main di sana, mereka minta setelah selesai, kita umumkan, pertunjukan selesai, Anda bisa pulang. Nggak mau, buka workshop. Jadi belajar tadi itu dia. Jadi kami ingin menyampaikan kepada pihak pelaksana nanti, kami kira bukan lagi soalnya nasional, tapi harus siapkan pakar-pakar yang punya internasional. Karena Rusia sendiri tentaranya sudah saya jatuh sama. Banyak daerah lain yang minta. Waktu saya kepala bidang kesenian di KMIP kan, itu diminta oleh Malaysia pelatih tari saman tahun 85. Ya ini Pak minta. Sekarang dia klaim bahwasanya tari saman milik dia. Saya mau jumpa sama dia, Pak nggak madu dia minta sama saya. Dia klaim bahasa itu dia punya. Kami punya Mengayu, punya orang Alas, punya orang apa? Apa alasan Anda masa Anda bilang itu? Nah, jadi ini Pak, supaya nanti menyusun program itu, kami setuju saya dengan Pak Darwis, dengan Pak ini. Pak Yusuf ini saya nggak sangka dia mendalam betul kajiannya mengenai sini. Ya. Jadi memang betul, kami sudah kumpulkan
Di Aceh itu ada sekitar 83 jenis tari tradisional. 83, kita sudah lakukan inventarisasi dulu. Cuma ada 2 yang belum kita dapat pas saya pensiun. Satu tarian di atas bara api, satu lagi dari pancing. Jadi dia menari di atas bara api itu. Daerah saya bilang karena ini milik komersial, karena kita nggak bisa kasih di sini banyak penelitian sih mereka tinggi, kita nggak kebagian lagi. Ya, jadi ada 2 tari lagi, tari pancing dan tari di atas bara api. Kedua, bapak-bapak banyak belum tahu bahwasanya gayo itu mempunyai jenis kuliner, karena ini seni makanan juga. Kuliner 250 macam jenis makanan kuliner di gayo. Ya, jadi masih banyak yang belum kita cancung. Kira kami harapkan juga itu Pak, bagaimana untuk peneliti seni itu dipersiapkan. Karena banyak betul yang belum kita hanya di atas saja, bawah belum kita gali. Cukup banyak. Kedua, ini maaf, kita lihat sekarang semua gaduh mengapa pendidikan di Aceh agak menurun. Nah, kami kira perlu juga diteliti. Karena kami sudah dulu almarhum Pak Atailah Lampung. Saya kira tidak kenal Pak Atailah. Itu sudah menginstruksikan sejak SD sampai dengan SMA itu belajar tari. Itu dipakai dapat praktek atau latihan fisik, praktek olahraga, praktek apalagi karena gerak-gerak tari itu sangat apakah, tapi saya bisa ada artinya apa Pak? Saya belum mengumumkan Pak, di sini apa? Saya lihat banyak para peneliti kita, para pakar-pakar kita mengatakan asal tari gayo, asal tari sedati itu adalah berasal dari berasal dari Aceh, Pak ya. Setelah saya baca kumpulan ini, ternyata kloter pertama dari Bahadar itu Aceh itu apa betul maaf Pak Yusuf, apa betul kloter pertama waktu Genghis Khan menghantam Baghdad itu dia sapu bersih kepada ulama, ada 5 kelompok yang selamat, mereka satu ke berbalang ke Afrika, satu yang ke Aceh itu kloter itu. Dan kebetulan mereka ini dari, maaf Bapak, ini kita kajian ini jangan dipak-pak macam-macam kelompok Syiah. Jadi ceritanya itu waktu Asura, nah itu mereka ngumpul-ngumpul diri, menikam-nikam diri, sehingga katanya, jadi Saman dan Sedati itu, karena waktu saya bawa ke Amerika itu konsul Turki dan mereka katakan, Pak, kayak tadi Anda itu aja dengan kami. Di mana? Saya bilang, di suku Kurdi, antara batas Turki, Irak dan Iran. Suku Kurdi itu katanya itu yang banyak memang yang kaya yang sama kita. Tapi ini mohon maaf ya, untuk tidak bisa di sini jangan dikembangkan, karena bisa ada reaksi lain di luar. Karena orang kalau dia sudah picik, payah kita melayani. Jadi kemungkinan ini perlu kita kaji kembali, karena yang memukul-mukul diri itu juga bersekat di Aceh Barat. Itu dari Muscat, ibu kota Omah. Jadi kita perlu kaji kembali karena ini arenanya para pakar-pakar. Kira ini perlu kita teliti lebih mendalam lagi. Jadi kembali soal tadi, kami kira karena pengalaman kami guru-guru seni itu rata-rata kalaupun dia menguasai satu jenis kesenian, syukur alhamdulillah, rata-rata nggak nyanyi aja Pak, masih Indonesia Raya merdeka banyak Bu, masih ada orang lain. Jadi kami kira ini hal yang perlu kita kaji kembali. Kalau kita sebetulnya level kita bukan lagi nasional atau nasional, setiap tahun kita ikut juara satu pertama. Baik itu tarian, baik itu nasi terbana, kita juara nasional. Jadi kita nggak bicara soal nasional, tapi soal internasional.
Ya, nasib itu nama ketua nasib. Dapat di Aceh ya, juga bawa tim kesenian itu sering kita juara. Jadi anda bisa apa namanya bisa hayat. Bagaimana rasanya sekarang tuh saya melihat itu agak sedih. Yang susahnya ada tim berangkat lagi salah pula yang dibawa untuk anak-anak atau orang tua, jadi nggak boleh main. Jadi kita perlu ketelitian kita, perlu sama-sama kita pikirkan bahasa kita itu Aceh. Nah, saya ini sebenarnya sarjananya olahraga Pak. Saya ini pelatih sepak bola supaya sakit berseraja, jadi nggak tahu bagaimana waktu di Sigli. Jadi guru utama itu 8 mata pelajaran, nggak ada guru. Gurunya cuma ada 4, Pak Mahyudin Hasim, kami itu tidur aja di apa namanya tempat tidur ladang itu, tolak belakang untuk balik itu duduk dua-dua baru tidur lagi. Itu penderitaan kalian, kita bukan penderitaan, mana keindahan. Ya, kita masih bisa bertahan dengan situasi yang demikian apanya. Kami mohon supaya Anda tahu saya memang logat saya kayak orang luar. Saya lahir di sini besar di Pak. Jadi tahu siapa saya. Karena banyak orang menyangka dirinya Aceh tapi lahir di Jakarta. Nah, itu Aceh. Ya. Saya lahir di Aceh sini dan besar dulu. Saya nggak tahu siapa saya, tapi demi sejak saya diangkat di pegawai sampai sekarang saya mengabdi di Aceh dan alhamdulillah sudah pensiun di Aceh. Cuma penampilan masih 40 Pak. Ya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta mungkin dari perwakilan teman-teman dosen ada yang mau menyampaikan. Kalau tidak ada mungkin Bapak mau silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwaji dari Majelis Adat Aceh. Yang pertama perlu saya sampaikan salam dari Bapak Ketua Pak Badrul Zaman. Beliau mohon maaf karena tidak bisa menghadiri acara ini karena ada kegiatan di tempat lain. Dalam hal ini saya hanya ingin menyampaikan review ketika saya belajar kesenian di sekolah. Dari pengalaman saya ini saya ingin ceritakan sedikit. Bukan pengalaman sih sebenarnya, tapi apa yang saya alami dan saya lihat. Ketika kita sekolah waktu SD, pelajaran kesenian dan olahraga itu paling diminati oleh peserta didik anak sekolah. Jadi asal ada pelajaran olahraga atau kesenian, murid-murid pada kegirangan untuk masuk ke pelajaran tersebut. Ketika SD pelajaran itu full diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jam pelajarannya lumayan lah kalau dibanding dengan pelajaran lain, dibanding dengan matematik, bahasa Indonesia seimbang. Tetapi ketika masuk SMP, porsi pelajaran kesenian itu mulai berkurang. Dan selanjutnya ketika SMA hanya diajarkan ketika kelas 1 saja, kelas 2 ketika sudah ada pembagian jurusan pelajaran kesenian itu mengulang, tidak ada lagi. Saya nggak tahu sekarang bagaimana ya. Ketika kita belajar di perguruan tinggi itu hilang total. Di fakultas tertentu memang nggak ada sama sekali. Hanya mungkin di fakultas kesenian saya pikir ya, apalagi yang desain itu memang nggak ada pelajaran keseniannya. Itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut bagaimana cara kita masuk ke sana. Seni itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi orang dewasa juga butuh seni. Baik Pak. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Mungkin yang terakhir saya persilakan Pak Herudin selaku BJM Pak ya di fakultas untuk memberikan masukan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari sama-sama kita menjaga puji syukur kepada Allah, di mana Allah membukakan hati kita dapat duduk di tempat yang berbahagia ini dalam rangka berpikir dan berzikir, di mana kita memikirkan masa depan anak cucu kita. Ini adalah merupakan suatu ibadah bagi kita. Moga-moga kita mendapat hasil rumusan yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa.
Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan diri beliau sebagai suri tauladan bagi kita dalam hal dunia fana ini. Bapak Ibu sekalian, malam tadi setelah saya baca beberapa rumusan kurikulum ini, tetapi di sini ada satu rumusan saya lihat di internetnya, di sini nggak ada. Sehingga malam tadi saya berpikir, rasa-rasanya saya tidak ada peluang untuk masuk karena tertutup habis. Saya lihat, makanya tadi malam memang saya niat tidak datang, karena ditelepon lagi suruh datang, ya saya datang juga. Tadi beliau katakan karena malam tadi saya diundang bukan atas nama SDMF, tapi atas nama dosen. Beda, kalau di atas nama SDMF itu bicara tentang peraturan perundang-undangan, sehingga mungkin sedikit berbicara hari ini tidak berbicara secara teorinya, tapi cenderung kepada peraturan ketentuan daripada pemerintah. Saya lihat daripada rumusan ini tidak merujuk kepada ketentuan yang resmi oleh pemerintah, tetapi saya cenderung, saya nengok arahnya itu lebih banyak kepada masing-masing rumpun ilmu. Bapak Ibu sekalian, itu rumpun ilmu di sini kita bisa lihat ketentuan pemerintah itu. Rumpun ilmu pendidikan dengan rumpun ilmu seni itu beda, nggak sama. Nah, kurikulum yang dikirim ke saya itu adalah kurikulum Fakultas Kesenian. Memang Bapak bisa lihat di sini banyak sekali studi, bidang studinya, keahliannya. Di sini kita lihat kesenian itu sampai, bahkan itu kalau kita kembangkan itu mungkin hampir sama dengan FK besarnya. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu berbicara tentang SMK, apalagi ini kesenian ini dalam menghadapi akreditasi, salah satu penentunya adalah kurikulum. Kurikulum ini kalau salah-salah kita akan turut ke C kembali, insya Allah. Karena kemarin waktu kita diskusi di sana juga Bapak mengatakan kurikulum ini selalu diasarankan di Jakarta adalah untuk fakultas. Karena waktu kami undang Pak Husin ke SMF, beliau memaparkan tarik menarik antara masing-masing bidang ilmu sehingga dipaksakan masuk semuanya. Sehingga waktu di Jakarta katanya, kenapa nggak buka fakultas kesenian saja? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3, ingat ya, itu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 2 89, itu berbeda. Undang-Undang Nomor 289 tujuan pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi manusia seutuhnya. Yang seutuhnya koruptor itu seutuhnya dia hebat, cerdas. Makanya hari ini di dunia itu paling pintar koruptor Indonesia. Kalau jadi pejabat koruptor dulu. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 20 itu disebutkan menumbuh kembangkan potensi peserta didik. Menumbuh kembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman bertakwa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, kreatif, demokratis, dan bertanggung jawab. Itu tujuan pendidikan nasional dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, dalam PP nomor 60 itu disebutkan tujuan perguruan tinggi itu adalah pertama mengembangkan hasanah ilmu. Kemudian yang keduanya adalah untuk mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang di dalamnya itu ilmu pengetahuan dan seni bermanfaat pada dirinya sendiri dan masyarakat. Sebentar Pak, kalau dulu saya katakan ada salah Pak? Salah. Oh, lagi ada ini Pak, pertemuan jadi
Nah, hari ini ingat, kurikulum kita harus fokus, Pak. Memang saya lihat di sini kadang-kadang untuk cetak guru. Guru itu bukan hanya intelektualnya, karena dalam kurikulum 13 itu disebutkan. Kalau dulu yang nomor 1 adalah kognitif. Kalau sekarang afektif, sikap. Hari ini kita itu, tadi Bapak katakan pengalaman saya mengajar di kesenian itu. Begitu masuk mahasiswanya saya ngeri masuknya. Makanya saya tawar-menawar mengadakan kontrak, bisa merubah kalian ini menjadi casing guru atau enggak? Kalau enggak saya keluar. Lalu saya telepon prodinya. Saya keluar. Ada yang protes, Pak, kenapa Bapak ini? Kami dulu memang beda prodi dengan. Kalau kami ke pendidikan adalah membentuk casing guru, sikap guru, profesional guru. Nah, saya tanyakan, itu Ketmen nomor 16. Apa yang harus dimiliki guru? Kan ada 4. Nah, sebenarnya kurikulum kita ini harus mengacu kepada Ketmen nomor 16. Jangan lari dari situ. Kalau lari dari situ, insya Allah datang mereka lagi nanti kita akan ke tahap kedua kalinya. Hanya ini hak saya bicaranya. Kalau Bapak Ibu setuju atau tidak? Karena tadi disebut saya atas nama SDMPR. Pengendali mutu. Tapi kalau dari dosen biasa saya nggak akan mau sampaikan ini. Karena kenapa? Itu adalah wewenang masing-masing. Nah, di sini perlu kita ingatkan, Bapak. Tadi Pak Dekan mengatakan, kita itu profesional kita adalah kependidikan. Harus 80% ilmunya itu adalah kompetensinya kependidikan. Nah, di sini kan ada 2, pendidikan seni. Nah, di sini yang Bapak bagi harus ada simak pendidikan dengan seni. Sehingga lahirlah nanti, karena perlu kita sikapi, ilmu itu berkembang sangat cepat. Ada cerita seorang profesor ahli mesin tahun 70-an, dia ngajar mahasiswa sekarang. Dia cerita tentang bagaimana rantai timing kerja. Sedangkan sekarang mungkin nggak ada rantai timing. Mahasiswa pun bisa nggak lulus karena profesor menganggap dia paling hebat di dunia tentang mesin. Nah, sekarangnya perlu kita katakan ilmu itu cepat. Makanya di FKIP ini siap latih untuk mengikuti tantangan hidup globalisasi tahun 2015. 2015 Bapak tahu akan terjadinya terbentuknya masyarakat Asia. Orang Malaysia akan bebas masuk kemari dan sebagainya, dan kita juga akan bebas masuk mencari gaji dolar. Nah, di sini perlu jadi masalah. Kalau kita lihat sekolah Turki, mereka gurunya, saya katakan mungkin Bapak Ibu kita lihat, tak tahu apa-apa. Kita katakan tak tahu apa-apa karena memang rendah sekali ilmu mereka. Tapi sikap performa mereka itu menghadapi peserta didik dan orang tua sebagainya, sehingga 60 juta kita enak aja bayarnya. 6 juta enak aja. Karena kenapa? Performanya itu, casing gurunya itu yang paling penting. Sekarang ini casing guru dari kesenian dikeluarkan, seperti dikatakan tadi. Sekali saya setelah kuliah, duduk di bawah pokok. Saya pernah lihat itu ahli seni, duduk di bawah pokok kelapa dengan rambut, dengan baju yang semut. Nah, ini lalu siul-siulan. Itulah ahli seni kata. Benar bukan? Sehingga dulu kepada Luis itu lebih tahu. Kalau dibawa ahli seni untuk menantu orang luar semua. Sebenarnya ahli seni itu adalah kaya. Dan di dalam ilmu pengetahuan, rumpun ilmu matematika, bahasa, olahraga dan seni. Kalau mantap 4 ini, yang lain itu akan datang sendiri. Makanya seperti kata Bapak, seni itu sangat penting. Tapi ingat, kita ini adalah pendidikan profesi ke pendidikan. Dalam satu profesi nggak boleh 2, nggak boleh 2. Jadi sehingga pintar-pintar kita memasukkan semua ilmu kesenian itu, karena di sini ilmu ini tentang ilmu banyak sedikit-sedikit. Tetapi kalau di ilmu kesenian itu sedikit harus baik. Nanti mamanya di sini Bapak tugaskan anak Bapak ke pedalaman. Ilmunya nggak ada di sini, dia harus bisa menyesuaikan. Kemarin saya baca Sardos, seorang guru olahraga yang pintar menyelesaikan, dia ditugaskan di pedalaman. Akhirnya dia kreatif bagaimana cara membuat bola, karena bola nggak ada. Tapi kalau ilmu yang diajarkan perguruan tinggi dibawa ke sana, dia nggak lulus. Akhirnya saya berikan nilainya bagus semuanya, karena kreativitasnya tadi. Tapi ada yang satu lagi, dia bawa itu semua. Akhirnya di sana mahasiswanya nggak mau terima, nggak saya kasih lulus. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini, Bapak, kita ini perlu Bapak mengacu kepada tataran ketentuan pemerintah. Karena kita ini dalam lampu peringatan.
Jangan-jangan seperti ditulis itu walaupun ancaman itu saya yakin nggak akan berani dia. Tapi sudah ada di ancam. Paling penting ada kurikulum. Fokus kepada profesional kita, yaitu keseimbangan antara kompetensi seni dan kompetensi pendidikan. Di sini sehingga pendidikan kecil sekali, seperti katakan Bapak tadi, pendidikan agama itu. Karena tujuan pendidikan nasional itu menumbuhkan potensi iman dan takwa, berakhlak mulia, sehat. Makanya bagi saya mungkin mahasiswa tahu kalau sakit nggak boleh masuk sama saya, harus keluar. Karena kenapa? Ini boleh sakit harus sehat. Nah di sini makanya guru-guru harus mampu menciptakan nuansa belajar. Nanti itu profesionalnya. Karena ilmu guru itu sama harus ada seimbang. Ilmu profesional kesenian dan profesional kependidikan. Sehingga nanti dalam kunjungan kita bisa sama-sama mempertanggungjawabkan. Karena paling utama adalah kurikulum dilihat dulu. Nah, tapi kurikulum itu adalah alat, bukan tujuan. Namun mereka melihat yang tertulis. Karena dokumen yang tertulis untuk memperlancar proses belajar mengajar. Nah, ini mungkin hanya sekedar masukan. Kalau nanti selanjutnya bisa didiskusikan. Coba tinjau lagi undang-undang yang berurut. Baik, sampai kepada standar kurikulum di perguruan tinggi yang 2013. Baik. Saya rasa demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini menarik perbincangan kita pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan, kita break sebentar barang 5 menit dulu. Setelah itu nanti kami selaku tim kurikulum akan mempresentasikan seperti apa sebenarnya landasan-landasan termasuk yang tadi Bapak tanyakan itu pijakan-pijakannya sampai di mana nanti kami akan presentasikan. 5 menit aja dulu Pak ya. Memang ada snack keluarga? Udah habis. Oh udah habis. Oh ya. Kita 5 menit dulu. 5 menit. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah kita break dulu sebentar 5 menit. Mungkin ada keperluan sebentar saja. Nanti setelah itu kita akan lanjut untuk memperlihatkan seperti apa nanti kajiannya. Terima kasih Bapak Ibu.